Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Jemaah salat maghrib yang Allah muliakan, pada hari Ahad ini kita mengisi kekosongan. Ustaz Abdul Rahman sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan beliau dan mengampuni dosa-dosanya. Begitu juga dengan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kita isi hari ini kosong, baik di sini maupun di masjid yang lain, dengan kajian tematik yang judulnya adalah dakwah hikmah berbuah jannah. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya untuk kajian para bujang yang biasanya di Namiroh dikemanakan. Insya Allah antum bersabar saja, minggu ini final. Maksud saya mulai besok Senin sampai paling tidak Jumat atau Sabtu, insya Allah kita sudah punya keputusan. Memang ada step-step yang harus dilalui, dan insya Allah ke depannya dalam minggu depan, Ahad depan, insya Allah kajian itu akan berlanjut, tidak di Namiroh atau di masjid yang lain. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Antum mungkin pernah dengar atau pernah ngalami sendiri mungkin. Antum baru ngaji, kemudian pulang ke rumah mendapati bapak atau ibu, adik atau kakak, keluarga antum masih dalam keadaan belum mengerti sunnah. Kemudian ilmu yang didapatkan di masjid dibawa pulang dalam keadaan brutal. Pulang, misalnya saya tidak pernah tahu kalau antum mengalami itu tidak. Ada sebagian rumah saya lihat di depan pintunya ada botol digantung. Kalau dia amati itu dalamnya ada sebuah kertas, entah apa isinya, mungkin potongan Quran atau saya tidak tahu. Diyakini itu bisa menolak bala. Pulang si anak, kemudian mencopot semuanya lalu kemudian memecahkannya. Kemudian dia mengatakan, ini syirik. Mamanya datang-datang, kamu baru pulang dari masjid tiba-tiba syirik, suara syirik. Kenapa tadi pecahin? Itu ada nenek itu syirik, makanya pecahin. Ini juga, dia mulai ambil buku tahlilan, dia mulai ambil buku yasinan yang hijau-hijau yang ada gambar mayatnya di belakang, bakar semuanya. Ini bid'ah semuanya, dibakar semua. Gantian bapaknya yang keluar, kurang ajar. Itu yang di belakang tuh gambar nenekmu. Sobat gitu loh. Pokoknya bid'ah, khurafat semua ini. Bakar. Ya. Pulang-pulang istrinya masih nonton dangdutan misalnya. Dangdut yang ada jurinya itu. Antum ketawa pasti antum tahu. Nontonnya. Ya. Saya enggak nonton, enggak tahu, pokoknya pernah dengar. Ada dangdut yang pakai juri. Istrinya nonton pulang-pulang. Sini kamu deh. Sini. Tontonan apa itu? Tiga. Awas kamu nonton lagi. Loh, perasaan kita biasanya nonton bareng. Kok kali ini tiba-tiba kamu pulang-pulang nggak? Gak usah naik mata. Plak, tampar istri. Loh, kok aku dipukul? Diam aja. Dia pulang dalam keadaan demikian. Istrinya keluar rumah pakai celana. Sini kamu, tarik sama suaminya. Masuk, telanjang lagi di luar rumah. Loh, kok telanjang? Orang pakai celana kok telanjang? Itu telanjang. Tinju istrinya. Istri tersungkur. Aduh, kenapa aku ditinju? Ustadzku yang bilang boleh. Katanya kalau istri melawan, istri boleh dipukul. Itu pernah? Enggak pernah ya. Tapi ada kisah-kisah demikian. Ustadz yang bilang boleh. Hah? Ustadz yang bilang berapa? Kasih nomornya. Saya lagi ditelepon. Ustadz yang suami saya mau saya. Hah? Enggak pernah. Kenapa dia tinju saya? Enggak tahu. Dia bilang Ustadz katanya boleh memukul istri kalau dia melawan. Saya bilang boleh pukul kalau dia melawan, membangkang, dipukul bagian tangannya coba begini. Bukan di dada, bukan di kepala. Saya nggak pernah bilang di dada.
Itu satu sisi ada orang sudah mengenal sunnah kemudian dia berdakwah pada keluarga. Ada satu sisi yang lain kita ketemu. Afwan Ustaz, bukannya acara-acara begitu itu syirik Ustaz? Iya memang syirik. Itu kan acara gitu-gitu kan bid'ah. Iya tahu. Kenapa kau Ustaz ikut di situ? Ya nggak apa-apa akhi, itu kan demi supaya masyarakat itu suka sama kita. Nanti kapan-kapan kalau kita ada di situ terus, nanti lama-lama kita yang disuruh ngisi. Nanti kita dakwahi mereka. Ini sisi yang lain, ada orang berdakwah, tapi masuk dalam acara-acara syirik, acara-acara yang ada tuntunannya dalam Rasulullah SAW. Lalu kemudian ketika ditanyakan dari sisi apa Anda bisa berdakwah demikian, maka dia mengatakan ini hikmah. Begini caranya hikmah dalam berdakwah. Satu sisi mengartikan hikmah itu adalah dengan kekerasan. Satu sisi mengartikan hikmah itu dengan cara lemah lembut yang berlebihan. Yang satu menggunakan kekerasan, terburu-buru, yang satu menggunakan kelembekan. Sehingga yang lebih parah yang kedua tentunya. Dikarenakan apalagi kalau dia posisinya ustadz, kemudian masuk dalam acara-acara khurafat, acara-acara syirik, kemudian orang awam akan melihat tuh ustadz aja ikut di sini. Lalu kemudian jadi pembenaran, ustadz fulan itu ikut di sini. Hadirin kalimat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu pengantar kisah. Dua hal yang bertolak belakang dalam sisi metodologi dakwah. Setelah seseorang mengerti ilmu agama walaupun cuma sedikit, lalu kemudian dia berusaha untuk menerapkannya pada orang lain. Jamaah kalimat Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu punya pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha duna an yanqusa min ujurihim syai'an." Barang siapa mencontohkan suatu contoh yang baik, kemudian ada orang mengikutinya, maka dia diberikan pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Si fulan dakwah, ngajak orang sholat, diikuti 700 orang, maka dia dapat pahala untuk dirinya ditambah dengan pahala 700 orang, di mana masing-masing orang tetap mendapatkan pahalanya tanpa dikurangi untuk orang yang ngajaknya. Ada orang, sekian banyak orang tidak pernah mereka melakukan kesyirikan. Kemudian ada orang berdakwah, mereka mendengar sedikit lama-lama kan mereka paham. Oh ini nggak boleh, oh ini nggak boleh. Ini yang kita kerjakan rupanya terlarang. Diikuti oleh 1000 orang, maka kemudian dia mendapatkan orang yang ngajak, dia dapat pahala untuk dirinya ditambah pahala orang 1000 orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Rasulullah SAW mengatakan, la ahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Apabila Allah memberikan petunjuk kepada satu orang dikarenakan sebab engkau, maka engkau mendapatkan pahala yang lebih baik daripada unta merah. Kita menjadi jalan orang mendapatkan hidayah, kita diberikan pahala oleh Allah yang lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu adalah kekayaan paling berharga di kalangan orang Arab ketika itu. Pengantar pertama ini saya katakan dakwah itu punya pahala, jelas. Maka kalau seandainya antum bisa ikut berdakwah, maka insya Allah antum dapat pahala. Dan ingat, dan harus antum yakini, dakwah itu tidak harus di balik meja, tidak harus bicara dengan mic. Misal ada sebuah pengajian, di situ membutuhkan donasi, di situ membutuhkan pamflet. Maka yang desain dapat pahala, yang nempel dapat pahala, yang donasikan dapat pahala, yang carikan konsumsi dapat pahala, bahkan yang jadi penjaga parkir semua dapat pahala. Jangan khawatir. Hanya saja kita perlu ketahui bahwasanya dakwah itu butuh yang namanya hikmah. Antum mendapatkan pahala-pahala tadi supaya maksimal butuh satu kata yang disebut dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah menempatkan perkataan dan perbuatan sesuai pada tempatnya. Menempatkan perkataan, perbuatan sesuai dengan tempatnya. Nanti akan saya berikan contoh-contohnya. Kemudian hikmah ini dibangun di atas 3 pilar. Kalau dia tidak ada, bisa hilang namanya hikmah. Pilar pertama adalah ilmu. Tidak akan pernah ada orang bisa dakwah dengan hikmah kalau dia nggak punya ilmu. Pertama, dia nggak bisa dakwah. Apa yang mau dia lakukan?
Dia sendiri tidak punya ilmu. Kata orang Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak bisa ngasih sesuatu. Antum ngasih uang orang, antum tidak punya uang, tidak bisa ngasih uang. Antum pengen menularkan ilmu kepada orang, tapi antum sendiri tidak punya. Bagaimana antum bisa menularkannya? Maka tidak ada yang namanya dakwah kalau tidak ada ilmunya. Bahkan yang ada, kalau ada orang mencoba berdakwah dalam keadaan dia tidak punya ilmu, yang ada nanti kelahi. Entah saya, entah antum mungkin pernah mengalami. Saat ilmu masih sedikit, semua mau ditularkan, semua mau diajarkan orang. Ketika orang bertanya balik apa dalilnya, dan kita tidak tahu dalilnya, kemudian kita kata orang tepatak. Apa masih lupa bahasanya? Antum bilang? Ya tepatak kan? Tepatak, nggak bisa berkelit. Apa dalilnya? Saya juga nggak tahu. Pokoknya syirik. Iya, kenapa kamu bilang syirik? Mana larangannya? Tepatak, diem, nggak bisa ngapain. Yang ada kemudian ngotot, pokoknya syirik. Awas kawan. Seperti yang tadi. Sini remote-nya, matikan. Apa ini? Kemudian istrinya bilang, perasaan kita biasanya nonton bareng. Kok kali ini gila? Iya, kata Ustaz nggak boleh. Iya, kenapa nggak bolehnya? Pokoknya nggak boleh. Pokoknya nggak boleh. Ya. Dikarenakan karena nggak punya ilmunya. Coba dia tahu ilmunya. Karena Rasulullah mengatakan begini. Karena ayatnya mengatakan begini. Tentu akan keluar dengan begitu saja. Dan orang tinggal memilih hawa nafsu atau ilmu. Itu saja. Pilar yang kedua adalah al-hilm. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-hilm. Yaitu kelemah lembutan. Dakwah harus dimulai dengan kelemah lembutan. Itu hukum asal. Tidak boleh yang modelnya nomor satu tadi. Tiba-tiba pulang-pulang marah, pulang-pulang pecahkan, pulang-pulang bakar, pulang-pulang begini begitu. Orang sampai heran. Keluarga sampai bingung. Kamu perubahan apa? Kamu kesetanan apa kok tiba-tiba begitu? Antum mengalami? Coba ngaku kalau mengalami. Ya, sama kita. Saya juga dulu begitu. Misalnya saya sama bapak ikut organisasi. Saya maunya Idul Fitri pakai apa? Ruh ya. Bapak maunya pakai hisab karena dia ikut organisasi. Saya bilang nggak bisa. Karena Rasulullah mengatakan demikian. Bapak bilang nggak bisa. Kami itu dituntut dengan DPP. Misalnya. Kalau kata ketua umum begini sudah ada surat edaran, nggak bisa juga. Akhirnya ia bertengkar pas tahun-tahun pertama. Setelah Lebaran saya mencoba baca lagi apa ya yang bisa bikin bapak sadar nanti tahun depan. Awas tuh nanti tahun depan. Tahun depannya mulai baca lagi. Sebelum jauh-jauh sebelum Lebaran baca dulu. Ini dia. Hafalin. Tahun depannya hisab lagi, ruqyah lagi. Gak bisa pakai hisab. Pakai ruqyah. Karena Allah mengatakan bikin. Rasulullah mengatakan dibikin. Para ulama kita mengatakan dibikin. Sekarang Bapak coba jawab satu-satu darinya. Mulai sedikit luntur. Pokoknya apa kata DPP? Tahun kedua. Tapi kali ini gak bantah. Ya, maksudnya tidak banyak cangcing. Tahun ketiga sadar, tinggalkan sudah. Apa kata saya? Bukan kata lagi apa kata DPP. Ya. Tapi yang ada kelemahan lembutan. Waktu kasar, orang tua susah terima. Ya. Pilar yang ketiga, yaitu tidak tergesa-gesa. Karena dakwah butuh proses. Tidak ada orang sekali duduk langsung terima. Orang butuh dengar dulu sedikit. Nanti lama-lama orang mengatakan, benar juga Ustaz ini ya. Dia pertama itu observasi dulu. Tak dengar dulu Ustaznya. Bisa juga diterima kepala. Oke. Pertama dia kayak juri dia pertama. Nanti lama-lama dia gitu ya. Pertemuan berikutnya aku membantah sih. Aku gak setuju tapi aku juga gak punya dalil masalahnya. Ustaznya bilang gini. Kenapa begitu? Karena dalilnya. Kenapa demikian? Dasarnya saya mau mengerjakannya berbalikan tapi saya gak punya dasarnya. Akhirnya lama sedikit. Akhirnya dia butuh proses untuk kemudian akhirnya menerima. Semua orang butuh proses. Sehingga tidak boleh kita dakwah tergesa-gesa. Semua orang harus nurut kita apapun yang kita mau secara instan. Tidak bisa.
Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya contohkan beberapa contoh bagaimana hikmah dalam berdakwah, saya bawakan satu kisah yang saya sendiri waktu membacanya takjub. Ada kisah. Antum tahu buku Fathul Majid? Tahu? Kitab Fathul Majid insyaallah tahu. Buku apa itu? Hah? Apa Abu Arif? Buku tauhid. Syarah dari apa itu? Syarah buku sana Kitab Tauhid apa? Ya jadi kesebutan mereka. Fathul Majid syarah Kitab Tauhid. Itu syarahnya Kitab Tauhid. Penulisnya Fathul Majid punya murid namanya Syekh Ahmad Isa. Syekh Abdurrahman Hasan punya murid namanya Syekh Ahmad Isa. Ahmad Isa ini ya penuntut ilmu, muridnya Syekh Abdurrahman Hasan, yang untuk membiayai hidupnya selama di Mekah dia butuh untuk berdagang. Relasi dagangnya atau distributor, pemasok atau orang bilang vendor kainnya dia di Mekah adalah seorang sufi di Jeddah, namanya At-Tilmisani. Ya. Mereka punya kesepakatan begini. Harga kain, misalnya harga kain 100.000 real. Dalam 1 tahun 100.000 real itu harus dipanjar sebesar 40.000 di awal tahun. Kemudian selama berjalan tahun 60.000-nya dicicil. Di mana cicilan terakhir adalah manakala mereka bertemu setiap kali haji. Jadi mereka bersepakat awal tahunnya adalah Muharram. Ya. Muharram. Bayar 40.000. Nanti cicilannya sisanya berapa? 60.000. 60.000 ini dicicil selama 11 bulan. Yang nanti dibayar cicilan terakhirnya adalah di bulan terakhirnya kalender Hijriah. Bulan apa itu? Zulhijjah. Zulhijjah ada peristiwa apa? Haji. Nah, dibayarkan di waktu haji. Jadi mereka bertemu di masa haji, itulah cicilan terakhir. Setiap tahun begitu. Paham ya? Nah, pada suatu tahun, akhirnya At-Tilmisani suatu hari ngomong, Ahmad Isa, kita sudah berdagang sekian lama. Saya tahu sebenarnya kamu itu Wahabi. Saya tahu kamu Wahabi. Karena dia sufi kan. Dia tuh beda banget ya. Tuh jenggot tuh, kayak gitu tuh bajunya tuh. Ya, beda. Ini tampilannya ini beda. Kalau gini sufi itu kelihatan banget tuh Wahabi. Dia bilang, sebenarnya saya tahu kamu Wahabi kan. Tapi saya heran. Dari sekian banyak relasi kain saya yang saya stok itu apa? Kain buat dia dagang. Tidak pernah ada orang yang sejujur dan setepat waktu seperti kamu. Heran saya. Orang-orang yang justru bertentangan dengan Wahabi justru nggak ada yang amanah. Kamu Wahabi justru aneh. Saya jadi heran. Jangan-jangan selama ini gelar-gelar Wahabi yang ditunjukkan orang sebenarnya cuma fitnah saja. Dan saya ikut memakannya. Maka dijelaskan oleh Syekh Ahmad Isa bahwa kami mengajar di Wahabi diajarkan begini dan begitu. Ada adab-adab dalam berjanji, ada dalam adab berhutang, ada dalam adab dalam bermuamalah, begini caranya, begini itu caranya. Akhirnya diberikan kesempatan waktu, mereka mengatakan, mari kita berdebat soal agama. Ada rincian-rinciannya dalam 3 hari debat masalah misalnya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. 15 hari debat masalah asma wa sifat. Setelah debat yang sekian belas hari itu, akhirnya At-Tilmisani kemudian mengatakan, saya akan beriman dengan apa yang kau iman. Ganti pemikiran dari sufi jadi Wahabi. Yang tentunya Wahabi itu maksudnya adalah Ahlussunnah. Dakwah sunnah maksudnya. Berubah nih. Dan Ahmad Tilmisani lalu kemudian jadi toleh kemudian seperti Ahmad Isa, dia akan belajar, kemudian juga jadi juru dakwah, bahkan dia jadi donatur dakwah sunnah di Mekah ketika itu. Dimulai dengan cara yang hikmah, yaitu cuma satu simpel, punya hutang, bermuamalah amanah, jujur. Dimulai dari itu, orang akhirnya berubah. Nah, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, saya coba untuk contohkan beberapa hal yang antum mungkin bisa terapkan. Antum sudah ngaji, walaupun saya tahu kadar antum beda-beda. Saya lihat Abu Arif ini kira-kira 2 tahun kayaknya.
Saya ketemu Facebooknya masih nggak ada jenggotnya, ya kan? Iya. Saya ketemu sebagian antum yang dulunya saya tahu pengurus band-band, tukang ngejreng-ngejreng. Ada di antara yang di antara antum vokalis band, saya tahu. Ada di antara antum yang tukang MC acara ini, acara itu, saya tahu. Ya. Ada di antara antum yang dulu mungkin gajulan juga, nggak pernah sholat, tukang nipu misalnya, tukang terima suap. Nggak usah ketawa, nanti ketahuan. Terus ada yang baru ngaji 2 tahun, ada yang setahun, ada yang baru berapa bulan, dengan kadar penerimaan yang beda-beda. Tapi saya berharap ini bisa masuklah kepada antum. Berapa lama pun antum belajar. Ketika antum mulai mengerti tentang sunnah, mulai mengerti tentang ilmu, kemudian antum ingin sekali menerapkannya di dalam kehidupan antum dan antum ingin orang lain ikut, maka antum perlu berlaku hikmah dalam berdakwah. Ada beberapa contoh yang mau saya sebutkan, antum bisa terapkan. Pertama, hiasi diri dengan akhlak mulia. Hiasi diri dengan akhlak mulia. Salah satu contohnya kisahnya Syekh Ahmad Isa itu. Itu akhlak mulia, amanah dalam berdakwah. Terus terang, saya suka dengan salah satu videonya Ustaz Irwandi yang judulnya apa yang sering, pokoknya dekat pohon pisang, sering diputar di Roja. Apa cara mendapatkan modal atau apa begitu. Saya kira, saya nggak pernah perhatikan yang di Roja itu. Saya nggak pernah perhatikan. Tapi suatu hari saya memang sengaja download, saya pengen dengar. Karena pengen tahu modal-modal apa saja sih yang beliau tawarkan. Saya nggak pernah menduga, saya mengira beliau akan mengatakan mudorobah, murobah, apa yang saya sudah tahu. Saya kira itu. Ada satu hal yang saya lupa di situ. Beliau bilang modal yang utama jujur dan amanah. Ada orang mau berdagang, tidak punya modal. Modal pertama itu jujur, amanah. Karena kalau orang dikenal jujur, dikenal amanah, orang akan paham dan orang akan memberikan kepercayaan kepada dirinya. Ya. Ini satu hal, akhlak. Sebagian orang ada yang setelah dia berjenggot, dia tidak amanah. Setelah dia ngaji lama, dia nggak amanah. Bahkan kalau antum, saya nggak mau bilang ada satu tempat ya. Yang jelas ada beberapa orang yang saya kenal mengatakan kepada teman-teman, lalu kemudian teman-teman mengatakan kembali kepada saya, si fulan sudah nggak mau ngaji sama kita. Saya tanya, dia bilang apa? Dia bilang, di sana itu alirannya gini dan gitu. Salah. Dia itu dulu keluar dari sini, dia itu dulu tidak mau lagi ngaji sama kita. Bukan pertama kali karena di sini ada sesuatu, tapi karena dia ketahuan bohong. Dia minta modal dari orang, misalnya 10 juta, 20 juta. Setelah itu nggak amanah, dagang nggak jadi, dia lari. Pertama kalinya bukan dikarenakan ada sesuatu, dia diamanahkan uang sekian, hilang uangnya. Lalu kemudian ditagih, akhirnya dia takut, ditagih terus, pindahlah dia kajian. Bukan, salah itu. Informasi yang Anda dapat fitnah. Akhlak mulia. Walaupun saya tidak berani mengatakan, saya pun sudah demikian. Ustaz-ustaz semuanya demikian. Enggak. Semuanya pasti ada kekurangan. Yakin semuanya pasti ada kekurangan. Nah. Yang kedua, apa di antara bentuk akhlak yang antum bisa terapkan yang model kalau ke rumah tadi. Antum ke rumah orang tua yang orang tuanya belum ngaji, jangan datang-datang tiba-tiba ngamuk-ngamuk. Jangan tiba-tiba marah. Ya. Ada sebagian yang saya tahu, dia cerita dan antum mungkin sudah beberapa kali dengar ceritanya. Tapi saya tidak bosan-bosan menceritakan ceritanya. Bapaknya dulu nggak ngaji, sholat itu ya paling sholat Jumat. Tapi bapaknya tahu yang namanya tahlilan, sehingga dia tahu 40 harian, 100 harian, 1000 harian, itu tahu. Itu yang dikerjakannya. Tapi kalau sholat, enggak. Jadi yang wajib ditinggalkan, yang jelas-jelas nggak ada tuntunannya dikerjakan. Modelnya dia begitu, bapaknya. Dia kalau datang ke rumah bapaknya sama mamanya, bapaknya nggak ditegur. Bapak ngapain sih? Ngerjain gini. Kayak gitu. Itulah makanya bego-bego sih, makanya saya ngaji gitu loh. Boleh gitu. Terus lama-lama dia bilang, saya dengarkan ceramahnya Ustaz Subhan Bawazir. Ada Ustaz Subhan Bawazir kan kemarin kali ketiga. Ada yang sebelumnya, yang pas hari bertepatan dengan acara Syiah di Alisan. Nah, ada acara waktu itu Syiah MUI di Alisan, bertepatan dengan hari itu ada daurah Ustaz Subhan Bawazir di Namir. Dia bilang, saya dengarkan ceramahnya Ustaz Subhan Bawazir.
ada di situ nyinggung orang tua. Kemudian dari situ saya dapatkan 3 hal yang kemudian saya pribadi saya ringkas menjadi 4 sikap 5 kata saya bilang. 4 sikap 5 kata saya tulis dalam bentuk artikel singkat di Facebook. Saya pernah sebarkan di grup. Dia bilang setelah begitu, mulai saat itu saya kalau ke rumah orang tua saya ganti metodologinya. Saya kalau ke rumah orang tua tidak lupa mesti bawa makanan atau hadiah lah. Itu pertama sikapnya. Yang kedua, kalau saya datang ke rumah bapak, saya sapa bapak, saya tanya sesuatu, tapi saya menghindari perdebatan. Karena biasanya kalau sudah debat masalah agama, nanti yang ada marah-marahan. Ya. Maka saya tidak mau menyinggung soal apa yang bisa menyebabkan kami berdebat. Yang ketiga, kalau kami pulang, saya jarang-jarang untuk peluk-peluk bapak. Tapi kalau saya pulang, saya akan cium tangan bapak, saya peluk dia. Lalu kemudian mengucapkan beberapa kata. Katanya ada 5 saja. Jangan lupa sholat, jaga kesehatan. Jangan lupa sholat, jaga kesehatan. Itu saya ucapkan waktu saya lagi meluk bapak. Ya. Yang biasanya itu kelahi, kalau pulang kami selalu marah-marahan. Saya pulang dari rumah orang tua itu, jadi kerjanya biasanya marahan. Kali ini, mulai saat itu, kalau saya peluk, bagaimana cara menghindari marah-marahnya? Gak usah berdebat, menghindari pembicaraan yang sifatnya memancing debat. Dengan begitu ada kesempatan untuk memeluk bapak. Saya peluk bapak sambil memeluk, maka saya bilang, jangan lupa sholat, jaga kesehatan. 4 sikap 5 kata. Saya coba terapkan, dia bilang kalau masalah sekitar 2 bulan. Mulai bapak berubah sedikit kepada saya. Ya, bapak mengatakan, kalau saya mau pergi berangkat kerja, bapak bilang, bapak pengen ngantar kamu, boleh nggak? Buat apa? Ya, siapa tahu ada kesempatan bisa ngobrol-ngobrol, bapak mau tanya-tanya. Bapaknya mulai tanya-tanya agama. Dikit-dikit dia menjelaskan sebatas yang dia bisa. Ya. Lama-lama bapaknya tanya, di mana sih kamu pengajian? Bapaknya tunjukkan di Namiro, di Nasai. Bapaknya sering. Aku jangan-jangan bapaknya ada di sini lagi. Pokoknya ditunjukkan bapaknya. Bapaknya sering datang ke sini. Minggu lalu saya lihat, karena bapaknya ikut minum zam-zam itu ya, minggu lalu. Ikut ke GPA, ikut kemana, saya lihat bapaknya. Dulunya yakin kayak preman, celana jeans, kayak ini, kalungan gitu ya. Sekarang pakai songkok, gamisan, celana panjang. Jauh banget jenggotan bapaknya. Hanya dalam 2 bulan. Dimulai dari cara yang nomor 1, akhlak. Nomor 2, yang sudah sering kita terapkan di sebelah sana, senyum, sapa, salam. Senyum. Antum muka jenggotan boleh, nggak masalah, itu takdirnya Allah. Tapi jangan lupa juga, jenggotan itu tidak bermakna sangar. Di sini banyak orang yang jenggotan saya imut-imut. Abu Arif ini kan imut-imut. Kalau dia ketemu orang itu, hihihi gitu dia. Kemudian dia bilang, gimana Ustaz kabarnya? Dia suka gitu. Senyum-senyum gitu. Antum kalau ketemu orang, apalagi orang yang antum kenal, jangan nanti antum senyum hanya sesama yang antum kenal. Heru ketemu sama Rino, enak. Tapi kalau yang bukan Rino, misalnya Rina, diam dia. Iya jelas ya. Akhwat soalnya. Diam-diam dia. Makanya kita banyak afwan yang mungkin jarang-jarang dengerin. Makanya banyak komplain misalnya dari takmir masjid A. Ustadz Fulan, Ustadz Mufli, Ustadz Abdurrahman itu memang jamannya banyak. Tapi kalau soal senyum dikit. Apalagi yang satunya lagi. Hanya negur sesamanya. Kita kalau duduk sebelahnya mana ada itu? Dia habis sholat sunnah, assalamualaikum. Itu yang kalau ada kita yang dia nggak kenal, sebelahnya dia kenal, yang dia salim sebelahnya aja. Kita nggak disalaminya. Karena dia kan hanya mau salam, maksudnya hanya sama yang dia kenal saja. Banyak komplain demikian. Walaupun sebenarnya kita nggak mengajarkan demikian. Tuh dicetak besar-besar, senyum, sapa, salam. Terus 2, sapa, menyapa. Walaupun ternyata kita nggak terlalu kenal. Apalagi kalau dia lebih tua. Apalagi orang tua. Ya. Antum kalau pertama-tama masuk grup saya pasti saya tanya gini, nama, alamat, umur, pekerjaan. Angkat tangan, siapa yang saya tanyakan gitu. Masuk grup Telegram. Banyak. Saya nanya kan, nama, alamat, umur, pekerjaan.
Tahu nggak kenapa harus nanya umur? Untuk bisa menyesuaikan panggilan. Oh, saya tahu ternyata Pak Mansur, yang namanya Pak Mansur itu, beliau itu yang rupanya selesai. Oh iya, sesuai dengan tebakan. Beliau kan tulis beliau berapa Pak Maulana? 56. Nggak mungkin saya panggil Mansur, nggak mungkin. Masa umur 56 saya dipanggil kan nggak cocok. Cocok itu misalnya yang ketemu Mas Heru, umurnya sudah seumuran. Tapi kalau misalnya umur 50, 60, jelas nggak mungkin antum panggil apalagi misalnya bos. Ada ikhwan, saya lihat, tapi saya marahin langsung. Dia ngomong sama 2 orang tua. Salah satunya kebetulan bapak saya. 2 orang tua. Pak, mau nggak ini buku? Saya kan kasih. Siapa yang mau buku ini silakan ambil di atas meja. Oh, orang berebutan. Dia ambil di meja saya. Siapa mau? Ada 2 orang bapak-bapak. Salah satunya bapak saya. Mau, angkat tangan. Mau, ambil diri. Ambil diri. Siapa? Antum ngomong sama orang tua atau ngomong sama siapa? Antum lihat dong. Siapa antum ngomong sama umur berapa? Kalau seumuran antum atau kecil, bahkan sama anak kecil aja antum nggak boleh begitu. Soalnya nanti dia niru. Antum ngomong gitu sama anak-anak yang SD yang di sini tahfidz itu, anak-anak khusus kecil-kecil, nenek mau ambil diri, dia akan niru. Niru ke temannya, mau ambil diri. Ini antum ngomong sama orang tua lagi. Ini nggak pada tempatnya. Sama sekali nggak pada tempatnya. Sapa antum menyapa orang sesuaikan dengan umur juga. Kalau dia umurnya kira-kira masih mas panggilannya Mas Wahyu, Mas Aji, Mas. Tapi kalau sudah agak di atas tua itu Pak Manto, ngomongnya Pak Manto, Pak Kuku, Pak Mansur, gitu. Jangan terbalik-balik. Yang muda antum panggil Pak, yang tua antum panggil Mas, atau panggil Nggak masalah Pak, itu artinya saudaraku. Tapi saya nggak sepakat kalau antum panggil tapi orang yang jauh tua. Itu nggak cocok. Beneran nggak cocok. Sama ibu-ibu ya, sesama akhwat misalnya. Ini sudah kelihatan nenek-nenek gitu. Dia aja udah ngomong itu cucu saya manggilnya iya Mbak. Umuran tuh 17 tahun manggilnya Mbak, nggak cocok. Nah, kemudian yang ketiga tadi apa? Salam. Ingat, salam itu hukum asalnya adalah untuk semua kaum muslimin, kecuali kalau dia dikenakan hajar. Saya nggak mau banyak panjang lebar tentang hajar. Tapi yang jelas, hukum asalnya orang yang melihat muslim berarti salam dulu. Saya ngomong ini berkali-kali kayaknya di Namiro. Sama orang salam dulu, walaupun nanti nggak kenal. Ada sebagian orang yang menerapkannya kayaknya nggak cocok sama saya, baju saya nggak cocok, nggak kenal kayak. Antum salam, assalamualaikum, dia bilang, itu mana baik. Assalamualaikum, ya, cuma gitu doang. Gitu. Tidak dijawab salam antum, hanya dikarenakan beda. Nah antum jangan begitu. Mungkin nanti ada yang mengatakan itu kan kata Syekh Robi bilang begitu. Saya bilang nggak salah. Kalau Syekh Robi nggak bilang begitu. Syekh Robi malah bilangnya sebaliknya. Saya carikannya. Syekh Robi mengatakan, barang siapa berargumentasi dengan baik, memiliki kepribadian yang kuat, memiliki ilmu, hendaklah dia berdakwah dengan menyampaikan argumentasi. Namun apabila dia lemah, maka tidaklah pantas baginya untuk berbaur dengan mereka. Tapi kalau mendapatkan salam dari mereka, tidak mengapa membalasnya. Dengan orang di sini konteksnya berbicara dengan orang yang sebenarnya bisa dikategorikan bukan Ahlussunnah. Misalnya pengikut sufi, tarekat sufi, yang suka misalnya acara, ya antum tahu lah tarekat sufi. Yang penting bukan pada haddul kufur, belum sampai pada taraf kekufuran. Kalau pada taraf kekufuran seperti Syiah enggak, no, tidak ada salam bagi mereka, tidak menjawab, tidak pula memberi. Untuk orang-orang yang sudah jelas-jelas sebagai dai Syiah. Tapi ada sebagian orang yang cuma ikut-ikutan, misalnya kalau ada acara ini dia ikut selawatan, dia acara ini dia ikut pengurudan, ada acara ini dia ikutan juga. Tapi kita tahu di hari-hari kita kenal tetangga misalnya, dia salam walaupun belum mengerti sunnah, jawab salamnya, jangan dibiarkan. Ya. Wallahu a'lam.
Terus yang keberapa? Yang ketiga, sebelum dakwah antum pahami dulu medannya. Sebelum dakwah pahami dulu medannya. Maksudnya antum berdakwah dengan metodologi apa, itu harus paham dulu. Manusia yang akan diajak berdakwah ini paham dulu usianya berapa, dia tuh pekerjaannya apa, itu sangat penting. Makanya saya juga tanya pekerjaan. Ya, siapa tahu ada misalnya ada yang dulunya atau sekarang ini dia diam-diam misalnya dokter. Itu bagus kalau untuk memuliakan dia dengan kata dokter. Ya, ada dokter-dokter di sini biasanya, ada dokter Tony, dokter ini. Saya kalau manggil nggak pakai pak, saya manggilnya dok. Gitu. Dengan demikian dia akan dihargai. Dia merasa dirinya dihargai, dan begitu juga memang harusnya kita menghargai orang. Ya, dengan sesuatu yang mungkin membuat dia senang. Ya, dihargai, ya Pak Dok. Nah, gimana Dok? Ini kapan kita ketemu Dok? Lama-lama senang. Ya, jadi lihat-lihat. Rasulullah SAW waktu mau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman kan beliau sempat pesan dulu. Nanti kamu akan ketemu dengan ahlul kitab. Nanti dia begini, mereka akan bilang gini. Nah, yang kamu dakwakan gitu gini, baru segini, terus gini, terus gini. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi mengajarkan Mu'adz sebelum dakwah pahami dulu medannya. Jadi kita pun demikian. Antum mau buka kajian, misalnya banyak yang masuk. Ustaz, bisa kan ngisi di masjid saya? Ustaz, ada masjid nggak pernah ada kajian sunnah, pengurusnya minta. Ustaz, minta gini, tolong ngisi. Nah, kita mau dakwah, lihat dulu, tanya dulu. Itu di situ masjidnya sholawatan? Iya. Oh, berarti umumnya? Iya. Nggak mungkin di situ kita tiba-tiba buka kajian kitab. Mengapa Anda menolak bid'ah hasanah? Jauhan. Atau ritual bid'ah setahun. Nggak mungkin antum buka tiba-tiba itu dulu. Antum mungkin perlu nomor 1 31 rahasia hidup berkah ala Nabi. Seperti saya ngajarnya di Baitul Rahman Regency. Karena saya tahu nggak semua orang langsung, nggak semua orang bisa paham. Tapi ketika itu disampaikan tanpa menyebut apapun, tanpa menyebut soal sunnah, tanpa menyebut soal dakwah sunnah, orang ikut begitu saja. Kenapa? Tanpa harus menonjolkan soal sunnah, dakwah al-sunnah wal jamaah, tanpa menyebutkan label-label, orang bisa nilai kok. Orang di zaman itu tidak bodoh, di zaman itu orang nggak bodoh, orang bisa nilai mana yang betul-betul ilmiah, mana yang tidak, itu gampang orang menilai. Di zaman ini asalkan dia betul-betul pakai otaknya, dia akan bisa nilai ini dakwah ilmiah, ini tidak, tanpa antum harus sebut label-label. Oleh karenanya pahami dulu, yang ini dakwah masjid butuhnya dakwah apa. Oh, ini dakwah yang umumnya, nggak biasa dengar. Iya, oh, berarti kajian-kajian harus umum dulu, kajian, dan itu butuh lama, waktu lama. Saya ngajar di Baitul Rahman aktivian soal adab-adab terhadap Al-Quran. Kemudian saya ngajar adab bertemu sapa salam. Saya ngajar 31 rahasia hidup berkah. Gak mungkin saya datang tiba-tiba hari pertama misalnya buku apa itu pandangan tajam terhadap politik. Berat banget. Baru datang tiba-tiba pandangan tajam terhadap politik. Baru itu isinya bukan Indonesia, politiknya luar negeri lagi. Nggak cocok. Ya, walaupun itu belajar manhaj. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, saya lihat jam kayaknya sudah nggak cukup waktu, makanya saya cepat-cepat. Yang keempat, mengikuti adat kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Ikut kebiasaan masyarakat setempat selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Saya contohkan misalnya baju. Contoh misalnya baju. Antum di masyarakat, kalau antum sendirian, itu pulang kampung kah, atau antum dikirim kerja ke tempat yang lain di pedalaman misalnya Kutai. Mungkin kalau antum di situ pakai gamis Pakistan, mungkin orang langsung Wahabi ya? Wahabi ya? Lihat jenggot antum, lihat pakaian Pakistan, celananya di atas mata kaki, Wahabi ya? Jangan nanti antum kayak gayanya Ustaz Subhan Bawasir. Tahu loh. Dari mana tahu? Bagus antum pakai sarung dulu, sarung celana, saya nggak promisi ya.
sarung, ya. Pakai baju koko, seperti masyarakat. Jadi itu nggak berbeda. Ya. Pertama-tama yang begitulah. Akhwat di belakang, saya minta tolong nih akhwat, serius nih minta tolongnya. Saya dulu pernah minta tolong itu waktu di Nagel. Terus lama kali akhirnya berubah lagi. Sekarang saya minta tolong lagi. Insya Allah mulai minggu depan kajian saya mulai lagi. Tentunya tidak di sini, karena di sini ada Ustaz Abdul Rahman. Kalau tidak di Namira, di masjid yang lain, BDI Jabal Suada sudah minta. Saya minta tolong, kalau seandainya itu nanti di Jabal Suada, itu dulu masjid umum, ada satu kelompok yang menguasai, tapi masyarakat lihat dengan kelompoknya masjid sepi sekali. Besok pas nanti mulai, kata BDI-nya, kata DKM-nya, kemungkinan akan ramai. Maka saya minta tolong kepada akhwat, minta tolong kepada antum ikhwan yang bawa istrinya. Waktu ke sana, khususnya minggu-minggu pertama, please jangan semuanya pakai hitam. Betulan. Saya minta tolongnya serius. Jangan semuanya hitam-hitam. Karena itu identik kalau nggak Syiah, Wahabi. Saya tanya, apa hukumnya berbaju selain warna hitam? Misalnya berbaju biru tua, boleh. Apa hukumnya misalnya itu berbaju merah tua, boleh. Apa hukumnya itu berbaju hijau, boleh. Turko, boleh. Asal nggak mencolok. Misalnya hitam sih hitam, tapi bling-bling kalau kena matahari muncul orang silau lihatnya. Atau kuning nyala, nah itu nggak cocok memang. Tapi merah tua, biru tua, turko, ya, pink tua, insya Allah masih boleh. Maka akhwat, saya minta tolong sekali akhwat, terutama istri saya, karena dia kadang-kadang jadi ya gitu deh. Apa suka, nanti akhwat tanya, ini bajunya dari mana mau? Maksudnya dia kadang-kadang ditanya orang, nanti dia pakai hitam, orang pakai hitam juga. Terus terang, saya pernah negur istri saya, kenapa kok sudah 3 minggu pakai hitam terus? Gak apa-apa kan kebiasaan di Saudi. Enggak. Itu Saudi. Kita kalau pakai hijau di Saudi aneh memang. Tapi di Indonesia tidak. Please, bantu dakwah saya dengan tidak hanya hitam. Karena memang baju udah harus hitam. Ayo mungkin tren saya. Jangan berpikir itu jauh mau jadi gayamu, bukan. Saya nggak mau. Bantu dakwahin dengan baik, dakwah hikmah kepada masyarakat dengan cara bagaimana caranya masyarakat tidak antipati. Bagaimana caranya? Untuk perempuan, bantulah untuk tidak selalu hitam. Ini ada hitam terus. Terus kena miroh minggu-minggu kemarin ini kalau saya lagi markir, saya lihat akhwat itu hitam semua. Ya. Nanti dikira kita kajian, saya aja beda-beda. Kadang saya pakai merah, kadang merahnya nyala, kadang biru, kadang putih. Antum kan lihat kalau ini biru, kalau ini hijau, ini coklat. Maksud saya itu tuh memberikan supaya itu tidak identik hanya dengan dakwah itu pokoknya harus pakai gamis, harus pakai jubah Pakistan. Ya, memang sengaja. Itu butuh hikmah dalam berdakwah supaya masyarakat itu tidak takut. Buktinya nggak takut. Saya sering sekali ketemu di Namiro orang duduk di depan pakai celana jeans, nggak takut dia. Dia ngelihat antum berjoget di kajian saya di Namiro nggak ada orang takut. Sempat saya negur, saya ngomong soal jeans, ada orangnya di depan. Afwan ya, pakai baju setan merah lagi, pakai baju bola, dia pakai celana jeans. Iya, tapi saya pakai baju koko, pakai celana. Dia nggak takut. Kenapa? Karena memang kita nggak mau terlalu banyak membedakan diri. Besok nggak ada, kalau nggak pakai celana jeans lagi, ya usah datang ke kajian. Jangan. Ya. Maka saya bilang nanti setelah ini harus banyak yang salami. Alhamdulillah, ada kayaknya Mas Heru atau siapa tuh. Dari mana mas? Nyalamin gitu. Jadi orang itu merasa ditemani. Aku ini pakai baju bola, pakai celana jeans, ditemani loh sama orang berjenggot pakai baju Pakistan lucu ya. Dia merasa dirinya ditemenin, dirangkul. Maka saya minta tolong akhwat. Nanti kalau kajian mulai lagi, please warna-warni dong. Jangan hitam terus. Jangan-jangan nanti itu pakai hitam terus karena menyembunyi daki ya. Udah dakian 3 hari nggak dicuci, cara paling aman adalah pakai hitam.
Kemudian contoh yang lain adalah selain pakaian. Misalnya kunut subuh. Kunut subuh. Kunut subuh apa punya khilaf para ulama? Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang gini, ada yang begitu. Intinya ada khilaf para ulama. Tapi di antara ulama yang membid'ahkan kunut subuh, mereka berijtihad boleh. Kadang-kadang kita ikut kunut subuh. Kapan? Kalau memang dibutuhkan. Misalnya kita diutus oleh kantor pergi ke pedalaman Kalimantan. Kita asing di situ, ngontrak sendirian, orang baru di Samboja kah, di mana lagi? Di Handil kah, di mana kah? Orang di situ semuanya kunut subuh. Kita tinggal di kalangan masyarakat yang kita tuh terasing. Datang orang baru, orang baru ya, Wahabi ya. Nanya lagi dari kita. Maka antum perlu kadang-kadang kunut subuh dulu. Awal-awal kunut subuh dulu. Contoh yang lain, merapatkan soft. Apa hukumnya merapatkan soft? Sunnah. Buktinya apa? Rasulullah mengatakan fa inna tasbiyata sufufi min tamami shalah. Rapat lurusnya soft bagian dari kesempurnaan salat. Itu masalah kesempurnaan saja, bukan keabsahan. Maka kalau seandainya antum salat dalam keadaan renggang-renggang, salat tetap sah. Nah, kalau antum mampir di masjid umum, sudah lihat nih orang satu sajadah, apa tuh? Sajadah apa sih? Satu karpet yang bentuknya masjid, satu masjid satu orang, satu ruas satu orang. Jangan antum merapat-rapat sendiri. Dua subuh yang kemarin pas di Palu, ada ikhwan, kami ini numpang sholat di masjid umum, sholat subuh, masuk. Kami gara-gara muezinnya lama, maka saya menggeserlah ke arah imam, dia masuk, geserlah ikhwan, jadilah dia di tengah kami, di tengah beberapa orang. Ikhwan yang di sebelah saya bilang sama bapak itu, Pak, rapat, kurang maju dikit, rapat. Wallahi saya tegur pahanya ini, ya usah ditegur. Saya bilang begitu, dan kelihatan waktu dia kunut, Allahumma amin, sudah selesai. Imam baru mau bilang Assalamualaikum, bapaknya sudah Assalamualaikum. Langsung dia lari ke belakang. Dan saya sudah tebak apa yang terjadi. Setelah orang salam, dia salam, sini kamu. Rupanya 2 rakaat tadi dia nungguin itu salam. Makanya imam belum salam, dia sudah salam duluan. Assalamualaikum, dia sudah salam. Assalamualaikum. Tunggu. Teman yang negur ini tadi, rapat. Kurang maju dikit, rapat dulu. Ditunggu. Sudah dia salam kedua, sini. Kamu juga. Kenapa saya? Kamu juga, sini. Saya itu nggak bisa kalau dirapat-rapatin. Saya itu kan gemuk. Saya itu harus begini. Dia marah-marah. Saya lihat dia. Dia bilang, kamu alim apa? Saya ini al-khairat. Saya juga hafal. Saya itu menguasai banyak ilmu. Saya kuasai hadis. Saya kuasai fikih. Saya kuasai mufradat. Saya kuasai mufradat. Antum sudah belajar bahasa Arab, antum makan ketawa gitu. Akhirnya pagi itu tercetuslah satu kata. Hei, mufradat. Antum tahu mufradat? Apa itu mufradat? Kosakata. Dia mengatakan saya menguasai ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu mufradat. Padahal kan mufradat itu kosakata. Kalau antum bilang ilmu nahwu baru, ilmu soroh baru. Ini bilang saya menguasai ilmu hadis, saya menguasai ilmu fikih, saya kuasai mufradat. Wallahi kalau antum tidak percaya. Intinya gara-gara dimarahin sampai kami pulang jam 6, dia baru keluar, pulang berdua orang. Saya tanya gimana akhirnya? Ustaz, ya kita angkat. Bapaknya emosi, dia bilang saya mantan preman ini. Saya ini mantan preman, saya nggak bisa digituin. Akhirnya dia bilang saya ini istri saya orang Makassar. Padahal nggak ada hubungannya kan? Saya ini orang Makassar. Maka saya bilang aja, wow, berarti bapak bisa 2 bahasa ya? Ya iyalah. Lu marah-marah, iya. Antum kalau lihat masjid umum, udah antum lihat orang situ renggang-renggang, udah antum gak usah maksain. Apalagi kalau antum sudah geser kaki antum sedikit, dia tarik, udah diam udah. Jangan antum geser lagi, dia lari lagi, geser lagi, dipinjaknya ke antum. Kalau dia kakek-kakek bawa tongkat, dipukulnya, ditumbukkan patah. Gara-gara mau sunnah,
Gara-gara cuma mau sungai satu, patah kaki. Habis waktu, saya nggak bisa banyak-banyak lagi. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ya sudah. Mungkin nanti kita lihat apakah materi ini bisa kita bahas pada, maksud saya dibahas setelah mungkin sejak menikah, minum menikah itu habis, mungkin kita bahas buku seputar dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.